Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Agronomi Pertanian. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini kita akan membahas bagaimana cara memanfaatkan pekarangan rumah. Jadi pekarangan rumah adalah sebidang tanah yang ada di sekitar rumah, baik yang ada di depan, di samping, maupun yang ada di belakang, yang mudah kita usahakan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan gizi mikro keluarga dan secara berkesinambungan melalui kegiatan pemanfaatan pekarangan. Mari kita coba memanfaatkan tanah yang ada di depan rumah ini, yaitu luasnya itu sekitar 8 kali 3 meter. Namun yang menjadi kendala di sini adalah bahwa tanahnya di situ boleh dikatakan tidak ada, karena terdiri dari batu-batu, pasir, dan campuran semen atau merupakan tempat pembuangan daripada sisa-sisa bangunan. Jadi hal ini perlu kita rekayasa. Jadi kita buat lubang-lubang untuk tanaman. Jadi ini sekitar kedalamannya adalah 30 cm paling dalam. Ini kita lubangi untuk bagian yang kita tanam saja, karena ini banyak batunya. Dan ini selingkarannya itu sekitar atau sebesar ember. Jadi nanti kita harapkan akan menambah tanah. Ini kelihatan pasir semua. Jadi untuk pasir kurang bagus untuk kita tanami, jadi harus ada campuran tanah. Jadi pekarangan rumah dapat kita manfaatkan sesuai dengan selera dan keinginan kita. Misalnya dengan menanam tanaman produktif seperti tanaman hias, buah-buahan, sayur-sayuran, dan rempah-rempah ataupun obat-obatan. Dengan menanam tanaman produktif di pekarangan akan memberi keuntungan ganda. Salah satunya adalah kepuasan jasmani dan kepuasan rohani. Budidaya tanaman di pekarangan sebaiknya dilakukan secara organik, atau kalaupun diperlukan sedikit mungkin menggunakan bahan kimia, sehingga kita akan menghasilkan bahan pangan atau sayur-sayuran yang lebih sehat dan tidak terkontaminasi dengan residu kimia. Beberapa tanaman yang dapat kita tanam di pekarangan antara lain cabai, lombok, tomat, sawi, kangkung, bayam, terong, seledrai, pare, mentimun, kacang panjang, dan lain-lain. Tapi kali ini saya akan menanam yaitu mentimun. Selanjutnya setelah kita semua lubangi, maka kita masukkan sisa-sisa tanaman yang ada di sekitar tempat untuk menjadi kompos, yang kita tutupi dengan tanah tidak sampai penuh, karena sebentar kita akan berikan tanah topsoil yang kita anggap sangat subur. Ini adalah tanah topsoil yang kita berikan setiap lubang, yaitu 1 ember. Jadi sebesar lubang itu ini kita ratakan
Setelah semua lubang kita berikan tanah topsoil, selanjutnya kita gemburkan yang setiap lubang, dan juga kita berikan pupuk organik yaitu sebanyak 250 gram per loban. Setelah pupuk organik kita aduk secara merata pada setiap lubang, maka selanjutnya kita biarkan lubang ini 2-3 hari, kemudian kita lakukan penanaman mentimun. Tanaman mentimun ini sudah berumur 10 hari setelah tanam, dan ini adalah tanaman berumur 15 hari setelah tanam. Sudah kita buat penyangganya. Kemudian yang ini adalah umur 20 hari setelah tanam. Dan ini sudah ada para-paranya umur 25 hari setelah tanam. Pada umur 26 hari kita lakukan pemangkasan, dan terlihat tanaman pada umur 35 hari pertumbuhannya tidak seragam. Hal ini disebabkan karena adanya pemangkasan yang merupakan kajian untuk melihat pengaruh pemangkasan terhadap produksi buah mentimun. Dan terlihat seperti perlakuan P1, yaitu 5 ruas kita potong dari batang bawah. Ini adalah buah yang sudah terlihat. Ini sudah nampak buah-buahnya pada bagian bawah tanaman. Tanaman mentimun ini sudah berumur 40 hari setelah tanam, dan terlihat bahwa dengan umur 40 hari setelah tanam, seharusnya buahnya kita sudah bisa panen, dan terlihat beberapa bunga yang mengalami keguguran. Hal ini disebabkan karena sudah 1 bulan kena terus hujan lebat pada siang dan sore hari, sehingga banyak bunga yang mengalami keguguran. Kalau kita memperhatikan daun pada mentimun ini, kelihatannya tidak terlalu hijau dan agak mengarah ke warna kuning. Hal ini disebabkan karena adanya hujan lebat selama 4 hari berturut-turut tanpa hentinya, yaitu tanggal 3, 4, 5 dan 6 Desember 2020. Dan ini juga menyebabkan Makassar, Maros dan kabupaten lain mengalami banjir besar dengan adanya hujan lebat ini, dan tentunya sangat mempengaruhi daripada tanaman mentimun ini.